Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Rudi Casmana di YouTube channel Zezik Nesia Education. Nah, Sobat Zezik Nesia, ini adalah sesi terakhir tentang beasiswa studi S2 Korea Selatan oleh Kak Diandra. Nah, di video yang ketiga kali ini, Kak Diandra akan menjelaskan very detailed way, cara yang sangat detail tentang bagaimana cara menulis personal statement untuk melanjutkan studi di S2 di Korea Selatan. Jadi, Sobat Zizik semuanya nih harus mempersiapkan catatan untuk dapat menyerap ilmu yang disampaikan oleh Kak Diandra. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan. Okay, this will be a little bit of exercise. A bit of exercise dan coba siapin alat tulis dan selembar kertas, terus atau buka Microsoft Word, terserah. Kita bisa posisikan diri kita sebagai calon aplikan yang akan mendaftar program pasca sarjana dan sedang menulis study plan. Oke, kita posisikan diri kita sebagai calon aplikan sekarang juga, ya. Terus kita bisa tulis beberapa kalimat yang cocok untuk menceritakan diri kita secara singkat. Nah, dari situ bisa kembangkan deh kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf dalam bahasa Inggris. Oke, misalnya contohnya aku ya, Diandra, aku kuliah S1 di UNJ, jurusan olahraga rekreasi. Nah, aku pernah menjadi mahasiswa berprestasi di tahun 2011, mahasiswa berprestasi di fakultas tahun 2011, pernah menjadi anggota himpunan mahasiswa fakultas. Terus kamu baca deh nih semuanya, aku punya minat khusus untuk mengembangkan olahraga di semua lapisan masyarakat. Aku ingin meneliti apakah olahraga bisa berperan. Nah, udah aku tulis, bisa deh kembangkan jadi paragraf. Contohnya kayak gini. Tuh, teman-teman bisa lihat. Ya, kayak gini. Siapin alat tulis dan selembar kertas, kita jawab pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, unique characteristic, distinctive qualities, mention any set of courses which were pedagogically significant. Teman-teman bisa lihat ini aplikasi yang aku kerjakan waktu itu. Teman-teman bisa mengganti semua yang aku highlight dan underline dengan kata-kata dari teman-teman sendiri. Kuliah di mana, selama berapa tahun, terus jurusannya apa, kayak gitu. Ini bisa jadi patokan gitu. Terus di sini teman-teman bisa lihat apa yang aku ambil, subjek yang aku ambil apa aja selama aku S1. Terus juga tulis terus teman-teman juga tulis ini nih, aku pernah kuliah di UNJ. Universitas Negeri Jakarta has been widely known as an institution who promotes professional teachers to teach across Indonesia. Teman-teman juga bisa tulis apa sih yang interesting, apa sih yang menarik dari kampus kamu, apa sih yang menarik dari jurusan kamu, tulis di sini semua. Tulis di LOA. Tulis di LOA. Tulis di personal statement. Kayak gitu. Oke, next. Short answer lagi. Kan tadi kan ada pertanyaan tentang aptitude and motivation, terus preparation of this for this field and academic achievement and commitment. Nah, bisa dilihat kayak gini. Teman-teman bisa lihat, ceritain apa yang teman-teman kerjakan, ceritain prestasi teman-teman apa aja, ceritain di sini. Kayak gitu. Aku kasih waktu beberapa second untuk teman-teman bisa lihat apa aja yang aku tulis di aplikasi aku. Ini aku singkat-singkat ya, aku nggak aku singkat supaya masuk di slide kayak gitu. Udah, aku next lagi ya. Personal essay, long answer. Nah, seperti yang tadi aku bilang, profesorku tuh cerita kalau misalnya personal essay adalah kayak yang apa ya, yang jadi ini loh, jadi benchmark mereka untuk menerima kamu. Jadi benchmark itu apa ya, Bos? Jadi pokoknya jadi perhitungan mereka lah untuk menerima kamu. Nah, kamu bisa lihat apa yang aku tulis di sini. Ini sebenarnya aku nulisnya aku singkat-singkat, tapi setidaknya kamu dapat gambaran kira-kira apa sih yang aku harus tulis
nanti di personal statement ketika aku mengajukan beasiswa ke Korea Selatan, karena hampir semua kampus di Korea Selatan akan bertanya seperti ini gitu. Mungkin pertanyaannya beda, mungkin kertasnya beda atau tulisannya beda, tapi hampir semua bertanya seperti ini. Karena apa? Karena aku punya temen yang tadi aku bilang kuliahnya di Ewha University sama di Sogang University, hampir sama kayak gini itunya pertanyaannya. Bisa dilihat. Terus aku juga nulis kan, describe a person who has had a significant influence. Terus aku tulis tentang aku menjadikan mamaku sebagai role model. Ya, bisa dilihat. Oke. Lanjut ya ke study plan. Nah, your purpose in studying at Seoul National University and your plans of study. Bisa dilihat juga, teman-teman bisa lihat juga apa yang aku tulis di sini gitu. Jadi teman-teman bisa jadi ini sebagai acuan ketika nanti mempersiapkan atau menulis personal statement ketika kita nanti mau apply beasiswa atau nanti kampus di Korea. Bisa dilihat apa aja yang sudah aku kerjakan, apa aja yang aku tulis, itu bisa dijadikan patokan gitu. Ada memang hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita mendaftar. Deadline, translate semua dokumen berbahasa Indonesia dengan translator tersumpah dan cap notaris. Kalau nggak salah waktu itu aku sempat kebingungan banget nih soal cap notaris, tapi akhirnya aku dapat juga sih. Terus siapkan dana lebih untuk segala kebutuhan selama proses pendaftaran beasiswa. Checklist, apakah dokumen sudah lengkap dan layak. Terus nggak ada salahnya untuk menggunakan jasa reviewer untuk mereview aplikasi kamu. Nggak ada salahnya kok, asalkan kita jangan minta orang bikinin aja. Itu jangan. Mending kita tulis sendiri, karena kita kan yang tahu diri kita sendiri. Kita yang tahu mau kita apa. Jadi mendingan kita yang nulis sendiri, terus teman-teman bisa cek ke reviewer. Nggak ada salahnya. Menurut pengalaman aku, cari translator yang mengerjakan dokumen untuk kuliah di Korea Selatan dan mampu menyelesaikan translasi sesuai waktu yang kita minta. Nah, untuk yang cari notaris, itu memang agak tricky karena beberapa dari mereka mematok harga yang lumayan mahal, biasanya 250.000 per dokumen. Caranya waktu itu, akhirnya aku telepon semua kantor notaris di Bekasi dan tanya jasa mereka. Akhirnya ketemu deh yang mau stamp dokumen aku dengan biaya 100.000 per dokumen. Nah, untuk aku share aja, pengeluaran dana pribadiku sekitar 1,2 juta rupiah untuk proses registrasi. Gitu. Jadi teman-teman juga harus perhatiin untuk nanti ketika apply. Oke, life in South Korea. Ini aku agak flashback jadinya tentang hidupku selama 2 tahun di Korea. Aku masuk SNU itu tahun 2016. Aku pindah ke Korea bulan Agustus tahun 2016. Jadi ini adalah teman-teman sekelasku di sini. Nanti muka-muka ini akan ada di slide-slide berikutnya karena aku setiap hari sama mereka Senin sampai Jumat nih teman-teman sekelasku. Kita dari 25 negara. Jadi ini dari 25 negara, dari Brazil, dari Ekuador, dari Costa Rica, dari Filipina, dari Myanmar, India, dari benua Afrika, dari Botswana, Zimbabwe, Ghana. Banyak banget deh. Terus ini aku waktu pertama kali memperkenalkan diri. Karena aku suka olahraga, aku ikutan maraton banyak banget di Korea. Itu satu hal benefitnya kalau kamu kuliah di luar negeri, bisa lakuin hobi yang sesuai yang kamu mau. Terus ini aku dan teman-teman Indonesiaku, kita tinggalnya di dormitory kebetulan. Jadi ini aku dan teman-teman aku ya dari Indonesia. Kita semua beda jurusan, nggak. Oke. Ini selama di SNU, inilah kegiatanku. Ada special lecture, terus aku pernah jualan makanan juga. Seru deh pokoknya. Ini aku kasih contoh special lecture. Special lecture-nya nggak cuma dari profesor dari Korea, tapi dari berbagai negara. Karena di SNU pun profesornya nggak cuma dari Korea, tapi dari berbagai negara, dari hampir semua gitu. Sistem perkuliahan, kita punya ada coursework dan tesis.
untuk menyelesaikan kuliah S2 di SNU ada dua persyaratan nih, yaitu kita harus ngerjain tim project sama tesis. Nah, untuk kuliah sendiri sistemnya modul. Ada ini modul-modulnya, kalau yang teman-teman bisa lihat agak kecil sih, tapi teman-teman bisa lihat lah ya. Ada tema, ini ada 10 tema, tiap tema ada 3 modul. Nah, menurutku hampir semua program beasiswa di luar KGSP ya, hampir semua program beasiswa itu kayak gini modelnya tuh kayak modul. Jadi kuliah Senin sampai Jumat selama 3-4 jam full, nggak ada libur itu. Jadi udah kayak sekolah Senin sampai Jumat tuh biasa dari jam 9 sampai jam 1, dari jam 9 sampai jam 1. Kayak gitu kuliahnya. Kita semua juga harus melakukan pendaftaran kartu rencana studi, tapi kita juga udah dapat listnya apa aja yang harus diambil di semester ini. Nah, profesor yang ngajar nggak cuma dari Korea, tapi dari berbagai negara lagi seperti yang tadi aku bilang. Kalau di program beasiswa aku, profesor yang didatengin itu dari yang di luar Korea ya, itu adalah yang terbaik di bidangnya. Ini contohnya ini, udah tua ya, udah tua banget. Dia umurnya udah hampir 90 tahun lah, tapi masih ngajar. Dia itu adalah kayak the father of sports management in the world best sports management professor, itu beliau ini gitu. Jadi yang datang ya emang yang top di bidangnya, nggak cuma di jurusan aku tapi di jurusan lain juga kayak gitu. Oke, ini perkuliahan kayak gini, ini kelasnya seperti ini. Ini profesorku, ada satu yang di tengah, dia kayak lawyer gitu, pokoknya dia kayak best lawyer gitulah untuk olahraga tuh, dia best lawyernya. Dia juga ngajar di tempatku. Terus ini juga ya pokoknya ini kelasku, dan ini foto teman-teman kelas aku. Setiap abis modulnya selesai, kita selalu foto. Jadi foto kayak gini tuh udah banyak banget. Nah, ini pertama kali datang ke Korea. Program beasiswaku itu ngasih laptop gratis untuk mahasiswanya. Nih, laptopnya Lenovo. Jadi kita dapat laptop gratis, tempat tinggal gratis, uang saku per bulan, sama kuliah juga gratis. Jadi kayak kita tinggal datang doang bawa badan ke Korea, karena semua udah ditanggung gitu. Ini kita dapat laptop, terus ini pas welcome dinner, ini adalah committee dari fakultas aku, yaitu Fakultas Education, Fakultas Ilmu Pendidikan. Ini komitinya, nih foto sama teman-temanku yang tadi, yang mukanya pasaran semua, karena udah lihat kan di slide sebelumnya. Terus kegiatan ekstrakurikulernya, ini waktu kita cultural studies, terus ini waktu winter waktu itu, Korea jadi tuan rumah Olimpiade, kita main ski bareng. Nah, terus ini nih aku mau nunjukin, oke, ini kita lihat ya, sweaternya SNU, jaketnya SNU, ini tuh ini tuh powerful banget, guys. Ini tuh powerful banget kalau misalnya kita lagi jalan-jalan, kita pakai jaket ini, terus orang lihat kita SNU, mereka langsung kayak, SNU, kalau SNU itu kan sebutannya Seoul Daehakyo, jadi Seoul Daehakyo. Mereka tuh kayak langsung kayak terpana gitu, langsung kayak wah keren banget, gila, kalian pasti pinter banget. Padahal ya biasa aja gitu. Ini juga jadi power kalau misalnya kita mau pergi di airport, terus kita kelebihan bagasi, mereka biasanya ngasih keringanan nih, kita nggak perlu bayar kalau kita pakai jaket ini, karena tahu kita mahasiswa SNU. Jadi se-powerful itu gitu loh kampusku kalau di Seoul gitu. Terus ini adalah, ini tim project. Sebelum aku menyelesaikan tesis, aku harus menyelesaikan tim project. Nah, tim project waktu angkatanku itu adalah Taekwondo Championship, World Taekwondo Championship. Sorry ya, ini agak olahraga banget, jadi mungkin teman-teman ada yang kata-katanya nggak terlalu akrab atau gimana, nggak terlalu familiar. Tapi ini kegiatan yang aku jalanin selama aku kuliah di Korea. Ini tim project, ini grup aku waktu itu. Jadi kita bikin report atau research tentang World Taekwondo Championship. Lanjut, kegiatan volunteering aku di Football for Peace. Football for Peace ini adalah organisasi yang menyatukan anak dari Korea Selatan dan Korea Utara, atau defector dari Korea Utara. Jadi kita ajak mereka untuk ada di satu
satu komunitas dan kita main bareng sama mereka gitu. Karena rata-rata anak-anak Korea Utara kan, kalau menurut mereka ya, anak-anak Korea Utara kan agak-agak minder atau agak-agak mereka dibully di sana. Jadi aku volunteering di sini di Football for Peace gitu. Ini kegiatan aku selama kegiatan di luar kuliah gitu. Terus ini kegiatan ada forum tiap tahun. Setiap jurusan punya forumnya masing-masing. Ini forum aku namanya Dream Together Seoul Forum 2017. Waktu itu aku datangnya di 2017. Setiap jurusan punya forumnya masing-masing, jadi tenang aja. Kamu juga bisa kok nanti foto kayak gini kalau nanti kamu ke Korea. So, be confident, don't forget. Nah, ini graduation terakhir. Sebelum graduation, kita harus nyelesain ini nih, seminar namanya Global Sports Science. Kita bukan panitia sih, tapi hampir mendekati ke panitia lah ya. Kita nyelesain ini nih, foto aku sama timku. Kebetulan cewek semua waktu itu. Dan ini foto graduation, karena graduationnya lagi winter. Jadi terus sih fotonya bareng sama Salju gitu, pakai graduation robe gitu. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan 3 video penjelasan sangat detail ya dari Kak Diandra tentang bagaimana cara mendapatkan beasiswa dari luar negeri. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe YouTube Zazignasia Educations dan follow Instagram @ZazigNasiaEducations. Saya Asep Jasmana. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.